Action, let's go. 저 건물을 찾으러. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan jenis-jenis ancaman internet dan solusinya. Yang beranggotakan Anazawa Fiqatul Aziza, Dinisri Ayu Priyono, Hilmi Durrah Takwiyah, Naila Almasira Maulida, Putri Leonita Cikabuhori, Rahmayla Sabina, sama Yusmina Yuniarti. Yang pertama yaitu ada ancaman internet. Ancaman internet merupakan ancaman yang berasal dari individu atau kelompok yang berusaha mengakses jaringan komputer secara ilegal. Berpura-pura memiliki otoritas atau jaringan tersebut, ancaman internet dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian, sehingga membahayakan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan suatu sistem informasi. Dampak dari serangan siber dapat sangat luas, mulai dari pencurian data pribadi, manipulasi informasi, hingga penghentian total layanan sistem. Lalu, dengan semakin banyaknya orang yang mengakses internet, jumlah target bagi penjahat siber juga meningkat, sehingga risiko ancaman dan serangan siber menjadi lebih tinggi. Hal ini membuat pengguna internet, baik individu maupun organisasi, lebih rentan terhadap berbagai jenis serangan. Ancaman internet terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada serangan siber atau cyber attack, dan yang kedua yaitu ada kejahatan siber atau cybercrime. Cyber attack merujuk pada upaya yang dilakukan untuk mengganggu atau merusak jaringan dengan fokus pada aliran logis dari sistem informasi. Serangan ini dapat mencakup berbagai metode seperti hacking yang bertujuan untuk mengakses data atau merusak sistem. Sementara cybercrime mencakup tindakan ilegal yang dilakukan melalui perangkat teknologi informasi yang terhubung ke internet. Kejahatan siber meliputi berbagai bentuk aktivitas kriminal, seperti penipuan online, pencurian identitas, dan penyebaran malware, yang dapat merugikan individu maupun organisasi. Berikut merupakan jenis-jenis ancaman internet. Yang selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Putri. Selanjutnya, yang pertama ada hacking. Hacking merujuk pada tindakan akses tidak sah ke jaringan atau sistem komputer. Di Indonesia, kasus hacking meningkat pesat, di mana para peretas seringkali menargetkan situs web pemerintah, perusahaan, dan individu untuk mencuri data sensitif atau merusak sistem. Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak yang diserang, tetapi juga dapat mengganggu layanan publik dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap keamanan siber nasional. Yang kedua, ada Distributed Denial of Service atau disingkat DDoS. Serangan DDoS adalah jenis serangan siber di mana penyerang membanjiri target seperti situs web, server, atau jaringan dengan lalu lintas palsu dalam jumlah besar. Serangan ini membuat sistem kewalahan dan tidak mampu menangani permintaan yang sah. Tujuan utama dari serangan DDoS adalah untuk mengganggu atau menonaktifkan layanan target, sehingga pengguna yang sah tidak dapat mengakses layanan tersebut. Selain mengganggu operasional, serangan DDoS dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, merusak reputasi bisnis, serta menciptakan celah keamanan yang memungkinkan serangan siber lain. Dengan semakin berkembangnya teknologi botnet, serangan DDoS juga menjadi semakin kompleks dan sulit untuk dicegah tanpa langkah-langkah pertahanan yang kuat seperti mitigasi berbasis cloud dan pemantauan jaringan yang berkelanjutan. Yang ketiga, ada Denial of Service atau DOS. DOS attack adalah jenis ancaman siber di mana penyerang berusaha menghentikan layanan server, baik secara sementara maupun permanen, dengan membanjiri server website atau aplikasi. Penyerang menggunakan botnet yang dijalankan secara bersamaan untuk mengirimkan permintaan yang berlebihan, sehingga server tidak dapat menanganinya. Selain itu, server juga dapat dibanjiri dengan pesan ICMP yang berisi paket-paket rusak yang dikirim oleh penyerang, menyebabkan sumber daya server yang terkuras. Serangan ini berdampak buruk bagi pengguna karena mereka tidak dapat mengakses situs atau aplikasi yang menjadi target, yang pada akhirnya mengganggu operasional bisnis, mengurangi produktivitas, dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar.
Serangan DOS juga dapat merusak reputasi perusahaan atau organisasi yang diserang karena pengguna atau pelanggan kehilangan kepercayaan terhadap pelayanan yang tidak dapat diandalkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anaza. Selanjutnya, pencurian data. Ancaman cyber keempat adalah pencurian data dan informasi pribadi melalui internet. Peningkatan kasus kejahatan ini seringkali disebabkan oleh lemahnya peraturan yang ada untuk melindungi data pribadi. Menurut publikasi The Global Cyber Security Index (GCI) 2017 yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU, keadaan keamanan cyber di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain. Kondisi ini mengakibatkan individu dan organisasi rentan terhadap serangan yang dapat mengakibatkan hilangnya data penting, penyalahgunaan informasi pribadi, dan kerugian finansial. Selain itu, banyak pengguna yang tidak menyadari pentingnya melindungi data mereka dan cenderung menggunakan kata sandi yang lemah, atau berbagi informasi pribadi di platform yang tidak aman. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan data, serta penerapan teknologi yang lebih canggih untuk melindungi informasi sensitif dari ancaman pencurian. Selanjutnya ada phishing. Phishing merupakan tindakan kriminal di dunia maya, di mana pelaku memanipulasi atau menipu konten dari sebuah website atau aplikasi agar terlihat sama dengan yang asli. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara ilegal dengan mengumpulkan informasi pribadi seperti alamat email, nama pengguna, kata sandi, nomor kartu kredit, dan data penting lainnya dari korban. Kerugian yang ditimbulkan oleh ancaman cyber ini adalah pelaku dapat dengan mudah mengambil alih akun korban, termasuk akun kartu kredit dan layanan transaksi online seperti PayPal, Dana, dan OVO, dan lain-lainnya. Yang keenam, malware. Malware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau memperoleh akses tanpa izin ke sistem komputer. Di Indonesia, berbagai jenis malware termasuk ransomware dan virus komputer semakin sering ditemui dan banyak pengguna yang menjadi korban serangan tersebut. Serangan malware dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar dan mengancam keamanan data pribadi. Oleh karena itu, penerapan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif sangat diperlukan untuk melindungi sistem komputer dan informasi sensitif pengguna. Selanjutnya akan dilanjut oleh Dini. Baik, selanjutnya di sini ada ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengekskripsi data pengguna dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Setelah terinfeksi, pengguna tidak dapat mengakses file penting mereka dan biasanya diberi instruksi untuk pembayaran sejumlah uang. Seringkali dalam bentuk cryptocurrency untuk mendapatkan kunci deskripsi. Meskipun demikian, pembayaran tidak menjamin untuk pemulihan data. Serangan ransomware dapat berdampak serius, terutama bagi bisnis yang dapat mengalami gangguan operasional dan kerugian finansial. Reputasi perusahaan juga dapat terancam jika pelanggan merasa data mereka tidak aman. Selanjutnya ada insider threats. Ancaman yang berasal dari dalam organisasi, baik disengaja maupun tidak, yang dilakukan oleh karyawan ataupun kontraktor. Ancaman ini bisa muncul dari tindakan karyawan yang menyalahgunakan akses mereka untuk mencuri data, serta kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kebocoran informasi. Insider threats sulit dideteksi karena pelaku biasanya memiliki pengetahuan atau akses sistem yang sah, sehingga perlindungan dan pemantauan yang ketat sangat penting untuk mencegah insiden ini. Selanjutnya ada man in the middle atau MID-M. Serangan di mana penyerang terhadap komunikasi antara dua pihak untuk mencuri data. Dalam serangan ini, penyerang dapat memonitor atau mengubah atau menyisipkan informasi ke dalam komunikasi yang berlangsung, sehingga bisa mendapatkan data sensitif seperti kata sandi dan informasi keuangan. MID-M sering terjadi di jaringan yang tidak aman, seperti Wi-Fi di publik,
di mana pengguna tidak menyadari bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan pihak yang tidak terpercaya. Contohnya seperti pembukaan m-banking dengan menggunakan Wi-Fi yang publik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yuspina. Baik, selanjutnya ada SQL injection, teknik serangan yang memanfaatkan kerentanan dalam aplikasi web untuk mengakses database. Penyerang menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam input yang tidak terfilter yang kemudian dieksekusi oleh server database. Serangan ini dapat memungkinkan penyerang untuk mengakses, mengubah, atau menghapus data penting, serta mengekfiltrasi informasi sensitif. Untuk melindungi terhadap SQL injection, penting bagi pengembang untuk menerapkan praktik pengkodean yang aman, seperti menggunakan parameterized queries dan impersonation injection. Kemudian ada solusi ancaman internet. Keamanan siber terdiri dari dua kata, yaitu cyber yang merujuk pada dunia maya atau internet, dan security yang berarti keamanan. Dengan demikian, pengertian dasar dari keamanan siber adalah perlindungan terhadap dunia maya. Keamanan siber memiliki fungsi untuk mengidentifikasi, memperbaiki, atau mengurangi risiko yang terkait dengan ancaman siber dan serangan siber, serta mengatasi semua aktivitas yang dapat membahayakan keamanan komponen sistem siber, yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, data atau informasi, serta infrastruktur. Pentingnya perlindungan data dan informasi tidak bisa diabaikan, mengingat banyaknya data yang pribadi dan keuangan yang dipertukarkan secara daring. Serangan siber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan serta merusak reputasi bisnis. Oleh karena itu, penerapan langkah-langkah keamanan yang efektif seperti enkripsi data, pemantauan aktivitas jaringan, dan pendidikan tentang ancaman siber menjadi sangat penting untuk melindungi informasi dan menjaga kepercayaan pengguna. Berikut solusi dari ancaman internet yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Yaitu firewall. Firewall adalah mekanisme yang diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak untuk melindungi, membatasi, memfilter, dan menolak aktivitas di jaringan lokal. Sementara jaringan eksternal tetap di luar jangkauannya. Firewall bertanggung jawab memastikan tidak ada akses yang melanggar batas yang ditentukan. Dalam membangun jaringan komputer yang aman, penggunaan teknologi informasi yang baik sangat penting. Salah satu metode pengamanan jaringan yang dapat diterapkan adalah penggunaan proxy server, yang berfungsi sebagai perantara untuk mengontrol akses dan meningkatkan keamanan. Proxy server tidak hanya membantu menyembunyikan identitas pengguna, tetapi juga dapat menyaring konten berbahaya, mengurangi beban bandwidth, dan menyediakan cache untuk mempercepat akses ke sumber daya. Dengan mengintegrasikan firewall dan proxy server, organisasi dapat menciptakan lapisan keamanan yang lebih kuat, melindungi data sensitif dari ancaman eksternal, serta memastikan integritas dan kerahasiaan informasi. Oleh karena itu, penerapan kombinasi kedua teknologi ini sangat penting dalam strategi keamanan siber modern, terutama dengan meningkatnya jumlah serangan siber yang semakin canggih. Kedua, ada firewall Mangle. Firewall Mangle adalah salah satu fitur yang ada pada Mikrotik router OS yang berfungsi untuk menandai paket dan koneksi data yang diminta oleh pengguna. Fitur ini memungkinkan administrator jaringan untuk mengelompokkan dan memanipulasi paket data sesuai dengan kriteria tertentu, seperti alamat IP, protokol, dan port. Dengan menggunakan firewall Mangle, pengguna dapat menerapkan kebijakan yang lebih spesifik seperti QoS atau Quality of Service untuk mengatur prioritas lalu lintas jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naila. Geus aja, itu geus full screen. Dari pertama, Itu di pertama, geus di pertama. wah, Hah? enggak sih. Amoy.
Oke, selanjutnya ada firewall filter. Firewall filter adalah salah satu fungsi dari sistem operasi mikrotik router yang berperan sebagai penghalang atau penyedia akses untuk koneksi paket. Dalam aturan pemfilteran, terdapat fungsi drop dan accept yang digunakan untuk mengatur dalam aturan pemfilteran, terdapat fungsi drop dan accept yang digunakan untuk mengatur akses paket koneksi, sehingga koneksi yang diizinkan dapat melewati router, sedangkan paket yang tidak diizinkan akan diblokir. Fitur ini memungkinkan administrator untuk menerapkan kebijakan keamanan yang lebih ketat dengan menerapkan aturan spesifik berdasarkan berbagai parameter, seperti alamat IP, protokol, dan port. Selain itu, firewall filter juga membantu dalam mencegah serangan yang berasal dari luar dengan membatasi akses ke jaringan internal. Dengan menggunakan firewall filter, jaringan dapat lebih terlindungi dari ancaman siber serta meningkatkan kinerja dan efisiensi lalu lintas data. Secara keseluruhan, penerapan fitur ini sangat penting dalam menjaga keamanan dan integritas jaringan, terutama dalam lingkungan yang rawan terhadap serangan siber. Oke, jadi kesimpulan keseluruhannya adalah ancaman internet telah menjadi masalah global yang semakin serius dengan berkembangnya teknologi digital. Berbagai jenis serangan siber seperti hacking, DDoS, pencurian data, phishing, dan malware terus meningkat dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi individu, organisasi, dan negara. Untuk menghadapi ancaman tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dalam meningkatkan keamanan siber seperti peningkatan kesadaran, pembaruan perangkat lunak, pengembangan kebijakan keamanan, dan kerjasama lintas sektor. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat, kita dapat mengurangi risiko serangan siber dan melindungi aset digital kita. Namun perlu diingat bahwa ancaman siber terus berkembang, sehingga upaya untuk meningkatkan keamanan siber juga terus harus dilakukan secara berkelanjutan. Secara singkat, ancaman internet adalah tantangan serius yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Dengan meningkatkan kesadaran, menggunakan teknologi keamanan, dan bekerja sama, kita dapat menciptakan dunia digital yang lebih aman. Oke, selanjutnya akan dikembalikan pada Hilmi. Selanjutnya ini ada referensinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.